Falamma kana yaumu Asyura lam yakulu. Tapi ada satu hari ketika aku berikan roti kepada semut-semut itu, maka semut-semut pun tidak ada satupun yang memakannya. Setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Itu tanggal Masehiynya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa? 20 tanggal berapa? Tanggal 8 Muharram. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Kiai Haji Abdul Hamid Kudus di dalam kitabnya Kanzun Najah Wassurur, beliau mengatakan ada 12 amalan yang bisa dilakukan di hari Asyura. Akan tetapi dari 12 amalan tersebut yang hadisnya sahih hanya 2. Pertama yaitu hadis tentang puasa, dan yang kedua hadis tentang membahagiakan keluarga. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang puasa Asyura. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan bermukim di sana, Rasul melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa Asyura. Kemudian Rasul bertanya, wahai orang-orang Yahudi, mengapa kalian puasa Asyura? Maka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun wa junudah. Wahai Muhammad, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kami. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Fasumna syukron lillah. Maka kami pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasomahu wa amara ashabahu bisyami. Kemudian Rasul pun puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Karena hari Asyura adalah hari yang sangat luar biasa.
Banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi di dalamnya. Ini dibahas oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau membahas 10 sejarah dan kejadian besar yang ada di hari Asyura. Begitu pula dibahas sebagiannya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan baca kitab Lataiful Ma'arif yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban yang ada di hari Asyura. Apa keajaiban yang ada di hari Asyura? Nanti akan kita jelaskan. Bahwa di hari Asyura yang berpuasa bukan cuman manusia. Hewan buas ikut puasa. Ular-ular ikut puasa, burung-burung, serigala, dan binatang-binatang buas lainnya ikut berpuasa. Nah, di sini akan kita jelaskan riwayatnya, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kitab yang akan kita baca kitab Lataiful Ma'arif. Kitab apa, Pak? Lataiful Ma'arif Fima limawasimil am minal wadhaif, yang dikarang oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi kitab ini membahas amalan dalam 1 tahun. Amalan yang ada di bulan Muharram apa, khusus di hari Asyura-nya bagaimana, kemudian di Safar bagaimana, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai dengan bulan Zulhijjah, semuanya dibahas. Amalannya, hadis-hadisnya, keutamaan-keutamaan, lalu peristiwa apa yang ada di dalamnya, hukum-hukumnya, semua dibahas oleh beliau. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kejadian atau kejadian-kejadian aneh yang ada di hari Asyura. Beliau menulis seperti ini. Min ajaibi ma warada fi Asyura. Sebagian riwayat yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan yang ada di hari Asyura. Wa min ajabi ma warada fi Asyura. Salah satu riwayat yang menyebutkan tentang keajaiban di hari Asyura, annahu kana yasumuhul wahsyu wal hawam. Bahwasanya di hari Asyura binatang-binatang buas dan ular mereka semua berpuasa di hari tersebut. Wa qad ruwiya marfu'an, ada sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Secara ilmu hadis ada hadis marfu', ada hadis mauquf, dan ada hadis maqtu'. Hadis marfu adalah hadis yang sumbernya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis mauquf adalah hadis yang sumbernya sahabat, dan hadis maqtu adalah hadis yang sumbernya tabi'in. Hadis yang akan disampaikan ini adalah hadis yang sumbernya adalah Nabi, makanya disebut dengan hadis marfu. Bagaimana bunyinya? An-Nasuroda awwalu tayrin soma Asyura, bahwasanya burung pentet anu kos kumaha, Pak? Anu huluna gede ya? Iya, burungnya kecil, badannya kecil ya, tapi palanya gede. Nah, bahwasanya burung pentet adalah burung pertama yang berpuasa Asyura. Artinya begini, Pak. Artinya burung pentet itu di hari Asyura dia tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Kalau mungkin kita terka-terka, barangkali burung ini melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat di hari Asyura. Ya. Mungkin saya bisa bandingkan dengan hadis lain, Pak. Hadis yang menceritakan orang ahli maksiat ketika akan dikuburkan. Kalau orang soleh ketika dikuburkan, maka ruhnya itu mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepat kuburkan aku, karena aku sudah tidak sabar ingin menikmati taman surga yang ada di alam kuburku. Tapi ahli maksiat ketika akan dikuburkan, mereka mengatakan ya laitani fa aina tadhhabun, celakalah diriku, kemana kalian akan membawa jasadku. Kemudian orang fasik ini, orang ahli maksiat ini berteriak sekencang-kencangnya. Kata Nabi, yasma'uhu kullu syai'in illa saqalaini. Semua makhluk mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Walau sami'ahu la sa'iqa. Kata Nabi, andai jin dan manusia mendengar teriakan si jenazah ini, niscaya mereka akan pingsan seketika itu juga. Niscaya tidak akan ada satupun orang yang mau memikul keranda jenazahnya. Niscaya tidak akan ada satupun orang yang mau menggali kuburnya. Niscaya tidak akan ada satupun orang yang mau mengubur jenazahnya. Kenapa? Mendengar teriakan histeris yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya tidak ada satupun manusia yang mendengar teriakan tersebut. Yang mendengar teriakan itu hanyalah makhluk-makhluk yang tidak berakal, seperti hewan-hewan dan lain sebagainya. Ini pernah ada eksperimen, Pak. Pernah ada penelitian. Ketika jenazah dibawa, itu hewan-hewan melihat jenazah tersebut sambil sembunyi. Ada yang sembunyi di balik tembok, ada yang sembunyi di balik semak belukar sambil melihat jenazah dibawa. Ini kan menjadi pertanyaan besar, ya. Apa yang didengar dan apa yang dilihat oleh hewan-hewan dan binatang tersebut? Dan memang sesuai dengan hadis Nabi. Hewan-hewan semuanya mendengar jeritan yang sangat histeris tersebut. Sayangnya manusia tidak dengar. Tapi karena tidak dengar, ya jadi bisa memikul jenazah, menguburkan, sambil ngopi, sambil ngerokok, iya enggak? Itu NU kalau ngerokok. Kalau Salafi enggak ngerokok, ngepep. Ya. Nah, artinya begini, saya ingin membandingkan bahwasanya pada hadis ini tentang mengubur jenazah orang yang fasik, para hewan, binatang-binatang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Begitu pula dalam masalah apa? Hari Asyura. Kenapa kok burung pipit sampai-sampai tidak mau makan di hari Asyura? Barangkali dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia, ya. Nah, hadis ini yang tadi saya bacakan, bahwa burung pertama yang berpuasa di hari Asyura adalah burung pipit, akhrajahul khatib fi tarikhi. Hadis ini diriwayatkan serta dibukukan oleh Imam Khatib di dalam kitabnya yang berjudul Tarikhul Baghdad. Wa isnaduhu gharib, sanadnya aneh. Jadi hadis ini statusnya lemah, dhaif. Cuman walaupun dhaif, ya masih bisa diamalkan di dalam fadhailul a'mal, amalan-amalan tambahan. Di dalam ilmu hadis ada aturan-aturan dan prosedur tertentu dalam menggunakan hadis.
Hadis sahih dan hadis hasan boleh digunakan dalam sandaran akidah, hukum dan fadailul a'mal. Awwaluhas sahihu wa mattasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa godat rijaluhu laka sahihis taharat. Itu hadis sahih, hadis hasan, hadis valid yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis dhaif tidak boleh digunakan kecuali untuk fadailul a'mal, amalan-amalan tambahan saja. Tentu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rajab mencantumkan hadis tentang puasa Asyura-nya burung pentet, ini bermaksud untuk memotivasi agar kita pun bisa berpuasa di hari Asyura. Seolah-olah beliau mengatakan seperti ini, kalau burung saja, binatang saja berpuasa Asyura, menghormati betul hari Asyura, lalu bagaimana kita dengan manusia yang berakal? Kita harus lebih bisa menghormati Asyura dengan mengisinya dengan ibadah puasa. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Sekarang kita baca riwayat berikutnya. Wa qad ruwiya dzalika an Abi Hurairah. Yang demikian juga diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama atau memiliki julukan Abu Hurairah. Kira-kira masih ingat gak Bapak sekalian, Abu Hurairah artinya apa? Bapaknya kucing. Jadi hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Wah, keren nih bapaknya kucing bisa meriwayatkan hadis. Cuman ternyata ini hanyalah julukan. Nama aslinya siapa? Abdurrahman. Nama bapaknya Sokher. Maka disebutlah beliau Abdurrahman bin Sokher. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Istidkar karangan Al-Imam Ibnu Abdil Bar yang dinukil oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Ya, nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sokher. Waruya an Fathin ibni Syakhraf. Diriwayatkan dari seseorang yang bernama Fatah bin Syakhraf. Qala, ia bercerita, kuntu afuttu linnamli al-khubza kulla yaumin. Aku memiliki kebiasaan memberi makan seekor semut setiap hari. Jadi ketika aku makan roti, aku ambil sebagian roti dan aku berikan kepada semut-semut yang ada. Itu kebiasaanku, kata Fatah bin Syakhraf. Falamma kana yaumu Asyura lam yakulu. Tapi ada satu hari ketika aku berikan roti kepada semut-semut itu, maka semut-semut pun tidak ada satupun yang memakannya. Setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah hari Asyura. Jadi di hari Asyura semut-semut pun berpuasa. Nah, hal tersebut terjadi kepada Al-Qadir Billah, Khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi bukan hanya terjadi pada Fatah bin Syakhraf, Khalifah Al-Qadir Billah pernah mengalami itu. Setiap hari dia memberi makan kepada semut. Tetapi di hari Asyura, semut-semut tidak ada satupun yang memakannya. Maka dengan penuh penasaran, Al-Qadir Billah bertanya, fasa'ala Abul Hasan Al-Qazwini Az-Zahid. Dia bertanya pada seorang yang soleh, yang zuhud, yang bernama Abul Hasan Al-Qazwini tentang fenomena tersebut. Wahai Abul Hasan, mengapa para semut tidak memakan makanan yang aku berikan di hari Asyura? Apa jawaban beliau? Fadzakara lahu anna yauma Asyura atasumuhun namlu. Abul Hasan Al-Qazwini mengatakan bahwasanya khusus di hari Asyura para semut sedang berpuasa. Maka Al-Qadir Billah
mendapatkan jawabannya. Kenapa di hari Asyura para semut tidak memakan roti yang ia berikan? Nah, ini tadi yang pertama yang puasa siapa? Burung. Sekarang semut. Kira-kira percaya nggak Pak? Semut-semut puasa di hari Asyura? Cobain nanti. Iya. Kalau nggak percaya tanya langsung sama semutnya Pak Haji ya. Kan ilmunya udah dikasih tahu sama Mama Gupron itu. Bahasa semut. Iya. Ya. Kalau belum tahu bahasa semut bisa belajar dulu sama Mama Gupron. Yang terakhir, saya bacakan riwayat terakhir ya. Ini lebih ajib lagi, lebih aneh, lebih ajaib lagi riwayatnya. Makanya menyikapi pelajaran pada kesempatan kali ini, jangan pakai rasional, jangan pakai akal dulu. Kita sampingkan dulu akal, kita kedepankan riwayat. Karena pentahqiq kitab ini Pak, yang bernama Abdullah bin Amir, itu tidak setuju dengan riwayat-riwayat tadi. Setiap riwayat yang dicantumkan oleh Ibnu Rajab, dari burung pentet puasa, dari semut juga puasa, nanti dari binatang buas berpuasa, beliau memberi catatan kaki, ini nggak masuk akal. Ya maka kita katakan jangan pakai akal. Ini riwayat, ini keajaiban-keajaiban, ini keanehan-keanehan. Ya, jangan pakai akal. Ini yang tahqiqnya berarti nggak pakai akal juga. Yang seharusnya jangan pakai akal, dia pakai akal, berarti dia nggak pakai akal. Ya. Nah, kita sebutkan riwayatnya. Warawa Abu Musa al-Madini bi isnadihi an Qais bin Abbad. Ada riwayat dari Abu Musa al-Madini. Beliau mendapat riwayat ini dari Qais bin Abbad. Balagoni annal wahsya kanat tasumu Asyura. Telah sampai informasi kepadaku bahwasanya binatang-binatang buas berpuasa di hari Asyura. Wa bi isnadin lahu an rajulin atal badiyata yauma Asyura. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang masuk hutan belantara pada hari Asyura. Yang mana di hutan itu banyak sekali hewan-hewan buas. Ada ular, ada macan, ada singa, ada serigala, dan hewan-hewan buas yang lainnya. Faro'a qauman yadbahuna dabai. Di tengah hutan belantara, seorang laki-laki itu melihat beberapa orang yang sedang menyembelih beberapa hewan sembelihan. Fasa'alahum an dzalika fa akhbaruhu anna luhush shaimah. Maka laki-laki tersebut bertanya, wahai para tuan, mengapa kalian menyembelih sembelihan di tengah hutan belantara? Tidakkah kalian takut dimangsa oleh hewan-hewan buas? Maka orang-orang itu mengatakan, wahai fulan, hari ini adalah hari Asyura. Semua hewan buas sedang berpuasa, niscaya mereka memburu kita. Wa qalu idhab bina nurika fadhahabu bihi ala raudatin fauqafu. Kalau engkau tidak percaya, ayo kita pergi ke padang rumput. Kita bawa daging-daging yang baru kita sembelih dan kita kumpulkan di tengah padang rumput tersebut. Qala falamma kana ba'dal asri ja'atil wuhush min kulli wajhin. Maka si laki-laki ini dan beberapa orang tadi membawa daging-daging tersebut dan meletakkannya di tengah padang rumput. Benar saja, selepas asar, maka binatang-binatang buas pun berkumpul dari seluruh penjuru. Ada serigala, macan, singa berkumpul dan mengelilingi mereka, Pak. Datang dari setiap penjuru hutan. Seorang laki-laki itu sudah ketakutan. Wah, gimana ini? Mereka akan memangsa kita.
Maka kata beberapa orang tadi, tenang, selama belum tiba waktu maghrib, selama itu pula mereka tidak akan memangsa kita. Kita harus kabur sebelum tiba waktu maghrib. Fa'ahatat birrawdah rafi'atan ru'usaha ilas sama. Hewan-hewan buas tersebut melihat dan memandang daging-daging dan manusia yang ada di tengahnya dengan pandangan lapar. Tapi hewan-hewan itu masih melihat ke arah langit. Maghrib belum ini, dah lapar banget ini, dah siap memangsa manusia-manusia yang ada di depan ini. Wah, ayo cepetan maghrib. Ya, asal jangan ada yang bunyiin alarm aja ya. Nanti binatangnya di prank. Allahu Akbar, Allah, padahal apa? HP. Ya, binatang buas tersebut terus memandangi langit, menunggu matahari tenggelam untuk memangsa. Sehingga orang-orang tersebut pun kabur sebelum tiba waktu maghrib. Akhirnya mereka selamat. Hatta idza ghobati syamsu asra'at jami'an fa'akalat. Ketika matahari tenggelam, baru binatang-binatang itu memakan daging yang sudah dikumpulkan oleh orang-orang tadi. Titik sampai situ riwayatnya. Riwayat ini membuktikan dan menjelaskan bahwasanya binatang-binatang buas pun berpuasa di hari Asyura. Singa puasa, macan puasa, serigala puasa. Bapak kalau tidak percaya, nanti di hari Asyura pergi ke Taman Safari, masuk kandang macan. Mudah-mudahan macannya Islam. Kalau kafir nggak puasa, mati bapak. Iya, kok saya digigit, ini Asyura. Iya, macannya kafir kebetulan ya. Nggak puasa dia. Jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah sebagian riwayat tentang keajaiban-keajaiban di hari Asyura. Artinya begini, Ibnu Rajab ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya binatang-binatang saja sangat mengagungkan Asyura dengan cara berpuasa. Begitu pula dengan kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah dan diberikan kolbu untuk taat beribadah pada Allah. Maka nanti di hari Asyura jangan lupa berpuasa. Titik. Sampai situ pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan jadi tabungan kita di akhirat.